Film dibuka 2 tahun setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Akibat perang ini, Finlandia harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Uni Soviet. Alhasil, banyak warga Finlandia yang meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke perbatasan Finlandia. Scene kemudian menunjukkan sebuah truk pengangkut yang baru saja tiba di perbatasan untuk melakukan pengecekan. Dan truk itu dikendarai oleh Mbah Atami yang ingin kembali ke bekas rumahnya yang kini berada di wilayah Soviet. Setelah lolos pemeriksaan, Mbah Atami dan anjingnya bernama Anjing kemudian melakukan perjalanan ke rumahnya tersebut. Sesampainya di sana, Mbah Atami langsung merasa sedih, karena dulu istri dan kedua anak laki-lakinya terbantai oleh seorang komandan Soviet saat Perang Dunia terjadi. Cerita kemudian beralih ke penjara Siberia, di mana kita diperlihatkan salah satu tahanan yang akan dibebaskan dari selnya. Tahanan itu adalah Igor, yang merupakan komandan Tentara Merah Soviet. Igor lalu dibawa ke hadapan seorang perwira KGB yang mengetahui kalau Igor adalah pelaku pembantaian keluarga Mbah Atami, sehingga memicu amukan Atami yang sudah membunuh 300 tentara merah di film sebelumnya. Dan sekarang, ia disebut dengan Koizchi alias Sang Legenda. Dan kebetulan sekali, kemarin Mbah Atami dikabarkan kembali lagi ke wilayah Soviet. Jadi si perwira ingin Igor mencari Mbah Atami dan menghabisinya, atau jika tidak, maka Mbah Atami akan membunuh tentara merah lebih banyak lagi. Selain itu, perwira juga menjanjikan Igor kekayaan jika berhasil membunuh Mbah Atami. Tentu saja Igor pun menyetujui hal tersebut. Sementara Mbah Atami terlihat sedang mengambil kayu-kayu di rumahnya. Rencananya ia akan membangun rumah ini kembali di wilayah Finlandia. Mbah Atami lalu mengikat kayu-kayu itu di belakang truknya, sedang sisa reruntuhan rumahnya dibakar. Setelah semuanya siap, Mbah Atami kemudian memulai perjalanannya kembali ke Finlandia. Tapi di tengah perjalanan, ia tiba-tiba dihentikan oleh 2 petugas yang meminta SIM serta identitasnya. Saat pemeriksaan sedang berlangsung, tiba-tiba salah satu mobil jeep juga muncul di belakang truk Mbah Atami, yang ternyata itu adalah Igor. Salah satu petugas kemudian memberikan SIM Mbah Atami ke Igor. Di saat itulah Mbah Atami sadar kalau para petugas itu tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Igor lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membakar truk tersebut dengan bom molotov. Namun sebelum hal itu terjadi, Mbah Atami segera memukul anak buah tersebut dengan pintunya, lalu memundurkan truknya sehingga salah satu petugas mati terlindas. Si Mbah Legend ini kemudian menabrak mobil petugas di depannya, lalu menarik salah satu petugas ke dalam truknya. Setelah itu, ia memukul pingsan petugas tersebut dan mengambil senjatanya. Sedang Igor mengerahkan petugas lain menggunakan truk besar untuk mengikuti Mbah Atami. Sesampainya di ujung jalan, Mbah Atami menghentikan truknya, lalu menyuruh petugas yang bersamanya agar lari ke depan sebagai umpan. Seketika petugas lain pun menembaki petugas tersebut, karena berpikir itu adalah Atami. Namun ketika mereka sedang merasa senang karena sudah membunuh sang Mbah Legend, tiba-tiba Mbah Atami yang asli menembaki para petugas yang tentu saja membuat Igor tercengang. Setelah itu sang Mbah Legend ini mengarahkan senjatanya ke mobil Igor. Igor pun meminta anak buahnya agar diam saja. Namun karena panik, ia malah bersiap untuk menembak. Alhasil, sedang Igor terlihat dia mematung karena ketakutan. Untung saja di situ Mbah Atami masih belum tahu kalau Igor lah yang membunuh keluarganya. Jadi Mbah Atami memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Meski ketakutan, bukan berarti Igor melepaskan sang Mbah Legend begitu saja. Ia lalu memanggil anak buah lainnya yang merupakan para pengendara motor untuk mengejar truk tersebut. Menyadari dirinya diikuti, Mbah Legend pun merubah rutenya menuju lintasan udara. Namun sayangnya, Igor dan keempat pengendara motor itu berhasil menemukan jalur yang baru saja si Mbah Legend ambil. Alhasil, kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dalam pengejarannya, para pemotor terus mendekati truk si Mbah dan menembak si Mbah hingga terkena di bagian lengannya. Meskipun agak oleng sedikit, tapi si kakek mampu mengendalikan truknya kembali ke jalanan.
Salah satu pemotor kemudian melompat ke truk dan menyerang Mbah Atami dengan tali derek. Untungnya, si Mbah Legend bisa menghindarinya dengan membelokkan truknya hingga membuat si pemotor itu jatuh yang kemudian ditabrak oleh Igor. Aksi Mbah itu pun tak sampai di situ saja. Ia lalu membuka pintu truk sambil bergelantungan dan kemudian memasangkan bom ke roda salah satu pemotor, sehingga si Mbah Legend lalu lanjut menangkap motor satu lagi dan mengikat kepalanya dengan tali derek, lalu terus menariknya hingga kepalanya terlepas. Kini semua pemotor tewas oleh Mbah Atami. Jadi Igor pun marah dan melemparkan bom molotov yang akhirnya membakar kayu Mbah Atami. Tentu saja Mbah itu pun tak tinggal diam saja. Ia lalu memasangkan bom di tubuh mayat si pemotor dan melemparkannya ke mobil Igor. Seketika bom pun meledakkan mobil Igor, sedang Igor berhasil berlindung di kabin belakang. Tak sampai di situ saja. Selama Mbah Legend masih hidup, Igor terus mengejar si Mbah sampai dapat. Jadi kali ini ia mengerahkan pasukan udara dengan senjata lengkap untuk menangkap si Mbah Legend ini. Unleash hell. Sementara itu Mbah Legend mengendarai truknya ke semak-semak untuk memadamkan api di muatan kayunya. Ia juga berhenti sejenak untuk memberikan anjingnya minum dan mengecek mesin truknya. Setelah itu, si Mbah beristirahat sebentar dan baru sadar kalau sebelumnya pipinya tertembak sehingga masih ada pecahan di dalam pipinya. Tak lama kemudian, si Mbah melihat dua pesawat yang terbang di atasnya. Tentunya dua pesawat itu pasukan yang dikirim oleh Igor. Si Mbah Legend pun segera mengendarai truknya untuk menghindari serangan dua pesawat tersebut. Bersamaan dengan itu, si kakek melihat gubuk di depannya. Jadi ia masuk ke dalam gubuk itu untuk bersembunyi. Di dalam gubuk, si kakek menemukan papan kayu yang besar. Ia pun menggunakan papan tersebut untuk melindungi truk dan muatan kayunya. Sedang dua pesawat itu muncul dari atas, lalu menjatuhkan bom ke gubuk tersebut. Untung saja si Mbah berhasil melarikan diri tepat sebelum gubuk itu dilahap oleh api. Karena terus dikejar, si Mbah pun melaju ke dalam hutan, yang kemudian diikuti oleh kedua pesawat tersebut. Salah satu pesawat kemudian terbang secara miring sambil menembaki truk si Mbah. Namun si Mbah Legend segera menghentikan truknya, yang akhirnya membuat sayap pesawat itu mengenai truk dan kemudian oleng jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Mbah Atami kembali berjalan sampai keluar hutan. Akan tetapi, sampai saat itu pesawat kedua belum mengejarnya juga. Jadi Mbah Atami pun melanjutkan perjalanannya melewati sisi tebing yang di bawahnya ada lautan. Dan tanpa disangka di saat itulah, pesawat kedua muncul dan menembaki truk milik si Mbah Legend. Namun sayangnya ia kehabisan peluru. Alhasil pilot pesawat yang sama-sama nekatnya kemudian si Mbah Legend pun kemudian berjalan mendekati si pilot. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba sebuah pesawat tempur yang lebih besar muncul dan menjatuhkan beberapa misil. Si Mbah pun bergegas melajukan truknya dengan cepat. Tapi karena ledakan itu cukup besar, si Mbah pun menjatuhkan truknya ke lautan. Saat masuk ke dalam air, si Mbah segera membobol pintu truk agar dirinya dan anjingnya bisa keluar. Tapi si Mbah tak begitu tega melihat kayu-kayu rumahnya tenggelam begitu saja. Jadi ia sebisa mungkin melepaskan tali yang mengikat kayu gelondongan tersebut. Dengan begitu, kayu-kayu itu mengampung ke atas permukaan. Setelah itu si Mbah berusaha berenang kembali ke permukaan. Namun ia terlalu lemas hingga tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya, salah satu kayu membawanya terapung ke atas permukaan dan menyelamatkan nyawanya. Selang beberapa saat, Igor tiba di lokasi bersama timnya. Namun tim penyelam menemukan truk Mbah Atami tenggelam di bawah air. Sedangkan Mbah Atami dan kayu-kayunya sudah tidak ada. Sementara itu, di ujung laut, Mbah Atami berhasil menepi dengan merakit kayu-kayunya.
Di saat itulah ia melihat sebuah tank dan beberapa senjata. Jadi, tanpa berlama-lama, Simbah pun menaruh kayu-kayunya ke atas tank dan siap untuk melakukan perjalanan menegangkan selanjutnya. Sedangkan tak jauh dari tempat itu, terdapat perbatasan Soviet-Finlandia, di mana Igor dan tim sudah menunggu di tempat tersebut. Selang tak lama, Igor serta tim melihat ada yang datang, dan tak salah lagi itu adalah Simbah Legend dengan tanknya. Simbah kemudian menyalakan meriamnya. Setelah itu, ia melaju kencang ke arah Igor dan timnya. Karena pendaratan keras itu, tampak tank Simbah pun terputus, sehingga membuat Simbah terjebak di dalamnya. Simbah Legend yang mulai kelelahan lalu melepas gagang pisau yang ia punya, lalu memasukkan pisau itu ke dalam kakinya. Setelah itu, Simbah mengeluarkan anjingnya dari dalam tank, yang kemudian lari menyeberangi perbatasan dengan selamat. Kemudian Simbah juga keluar dari dalam tanknya dengan keadaan yang sudah lemas. Melihat Simbah yang sudah lemas, Igor pun mendekatinya dan bersiap untuk membunuhnya. Tapi di saat yang sama, si perwira KGB datang dan menghentikan Igor, karena ia ingin Simbah Legend ditangkap secara hidup-hidup. Singkat cerita, Simbah lalu digantung di dalam gerbong kereta sambil dipukuli menggunakan besi panas hingga Simbah kehilangan banyak darah. Tak lama kemudian, Igor masuk dan mengatakan kalau ia sudah membunuh banyak wanita dan anak-anak sampai ia tak mengenali wajah mereka. Akan tetapi, Igor tidak akan pernah lupa dengan salah satu anak kecil yang berusaha menikam Igor saat ia mencoba membunuh ibu dan saudaranya. Tikaman itu tepat di samping mata Igor dan hampir membutakannya. Lalu saat Igor melihat kayu-kayu yang selama ini dibawa oleh Mbah Atami, Igor akhirnya ingat rumah anak kecil itu. Dan anak itu adalah putra dari Mbah Atami. Karena serangan anak itu, Igor pun akhirnya membunuh seluruh keluarga Mbah Atami dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, sebelum akhirnya diberi makan ke anjing liar. Mendengar kengerian itu, si Mbah Atami pun menjadi semakin marah. Saat Igor pergi, tiba-tiba Simbah Atami kemudian mengeluarkan pisau yang sebelumnya ia simpan di dalam kakinya. Dan saat salah satu penjaga masuk, Simbah langsung menyerang dan membunuhnya. Penjaga kedua yang mendengar kerusuhan itu pun membuka pintu gerbong dan mendapati rekannya sudah terbunuh di tangan Simbah. Karena ketakutan, penjaga itu pun memilih melompat dari kereta. Simbah yang kini dipenuhi amarah lalu bertekad untuk melakukan balas dendam. Di sisi lain, Igor terlihat sedang menikmati makan malam bersama si perwira dan para jenderal lainnya. Namun di situ Igor merasa kesal karena imbalan yang perwira janjikan belum juga dibayarkan. Di sisi lain, Mbah Atami mulai menyelinap masuk ke gerbong depan. Ia masuk secara diam-diam ke gerbong tempat para prajurit sedang tertidur. Di saat itu juga salah satu prajurit baru saja kembali dari buang air kecilnya dan melihat Mbah Atami berdiri. Kemudian, namun satu prajurit lain terbangun dan melihat Mbah Atami di depannya. Jadi Simbah pun langsung menikamnya hingga beberapa kali. Tak hanya itu saja, salah satu prajurit juga menjatuhkan botolnya hingga pecah, sehingga memaksa Simbah berjalan di atas pecahan botol tersebut. Simbah juga terpaksa merangkak dengan punggungnya. Karena beberapa prajurit mulai terbangun, sampai akhirnya ia kembali bangun dan bergegas keluar dari gerbong tersebut. Lalu dikarenakan gerbong selanjutnya penuh dengan prajurit yang sedang masih terjaga, jadi Simbah pun berjalan di atap gerbong. Namun di tengah itu batang besi menghantamnya hingga membuatnya jatuh ke dalam gerbong berisi para prajurit. Seketika para prajurit itu pun menyerangnya secara habis-habisan menggunakan senjata mereka. Namun Mbah Atami dengan cepat sembunyi di balik mayat-mayat dan mengambil 2 senapan yang langsung ia gunakan untuk membunuh seluruh prajurit tersebut. Suara tembakan itu pun terdengar oleh Igor, jadi ia sengaja memisahkan gerbongnya dengan gerbong belakang, sehingga Simbah tak bisa mencapai ke tempatnya.
Di situ Simbah lalu melihat sesuatu yang ditutupi oleh kain, dan saat ia membukanya, ternyata itu adalah sebuah rudal. Sementara itu, Igor kembali duduk bersama perwira dan jenderal lainnya. Tanpa aba-aba, tiba-tiba terlihat di sana hanya tinggal satu orang perwira. Karena ketakutan, perwira itu pun langsung menunjukkan koper penuh uang sebagai imbalan untuk Igor. Namun sekarang Igor tidak menginginkannya lagi. Igor lalu menggunakan senapan yang lebih besar untuk membunuh si perwira. Di sisi lain, 3 prajurit yang masih selamat kemudian keluar gerbong dan mendapati Mbah Atami sudah menyiapkan rudalnya untuk mengejar Igor. Simbah Legend pun melaju dengan kecepatan penuh, sampai-sampai getarannya pun terasa ke gerbong Igor. Dan begitu sampai di kereta utama, Simbah terlempar ke dalam tepat di hadapan Igor. Alhasil duel antara keduanya pun tak bisa dihindari. Sedangkan rudal tadi masih menempel di luar gerbong tersebut. Igor pun berpikir kalau ini adalah kemenangannya, dan bersiap untuk mengucapkan salam perpisahan ke Mbah Atami. Tapi di saat itu juga si Mbah Atami menghidup sebuah skrup dari mulutnya, yang ternyata itu adalah alat untuk menahan rudal. Alhasil rudal itu pun perlahan terlepas, dan melesat ke arah Igor. Sedangkan Mbah Atami melepaskan gerbongnya meninggalkan Igor dengan rudal besar tersebut. Kemudian saat rudal itu berhenti, Igor sedikit lega, karena berpikir ia masih selamat. Tapi tiba-tiba dari jarak jauh, Simbah pun terlihat puas dengan ledakan besar yang menimpa musuhnya tersebut. Melihat itu, film pun berakhir.